Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrulfia Fitra sebagai perwakilan kelompok untuk mempresentasikan asuhan keperawatan kelompok keluarga dengan remaja. Jadi definisi keluarga sendiri menurut Kemenkes 2016, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di satu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Kemudian untuk definisi keperawatan keluarga sendiri, keperawatan keluarga merupakan pelayanan holistik yang menempatkan keluarga dan komponennya sebagai fokus pelayanan dan melibatkan anggota keluarga dalam tahap pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengertian lain dari keperawatan keluarga adalah proses pemberian pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan keluarga dalam lingkup praktik keperawatan. Nah, tujuan perawatan keluarga sendiri itu, yang pertama adalah mengenali masalah kesehatan yang dihadapi oleh anggota keluarga, membuat keputusan secara tepat dalam mengatasi masalah kesehatan anggota keluarga, memberi perawatan pada anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan, memodifikasi lingkungan yang kondusif sehingga mampu mempertahankan kesehatan dan memelihara pertumbuhan serta perkembangan setiap anggota keluarganya, dan juga memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pemeliharaan dan perawatan anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan. Dalam kali ini, yang kita bahas adalah remaja. Definisi remaja itu sendiri adalah, menurut WHO, remaja merupakan penduduk dengan usia 10-19 tahun. Sedangkan menurut peraturan Permenkes nomor 25 tahun 2014 menjelaskan bahwa remaja adalah penduduk dengan usia 10-18 tahun. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menyebutkan bahwa remaja berada pada rentang usia 10-24 tahun dengan status yang belum menikah. Masa remaja merupakan masa peralihan dari kehidupan anak-anak menuju dewasa awal yang ditandai akan adanya perubahan secara biologis dan psikologis. Dalam hal ini, remaja terjadi perubahan secara biologis meliputi perubahan fisik dan berkembangnya seks primer dan sekunder. Sedangkan pada perubahan psikologis meliputi adanya perubahan dalam hal emosi yang berubah dan merasa lebih sensitif. Tugas-tugas perkembangan masa remaja. Yang pertama yaitu menerima kenyataan terjadinya perubahan fisik yang dialaminya dan dapat melakukan peran yang sesuai dengan jenisnya secara efektif dan merasa puas terhadap keadaan tersebut. Yang kedua yaitu adalah belajar memiliki peranan sosial dengan teman sebaya, baik teman sejenis maupun lawan jenis sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, mencapai kebebasan dari ketergantungan terhadap orang tua dan orang dewasa lainnya, mengembangkan kecakapan intelektual dan konsep-konsep tentang kehidupan bermasyarakat, mencari jaminan bahwa suatu saat harus mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi guna mencapai kebebasan ekonomi. Selanjutnya, mempersiapkan diri untuk menentukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kesanggupannya. Memahami dan mampu bertingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku, memperoleh informasi tentang pernikahan, dan mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Tugas-tugas perkembangan remaja awal pada usia 10-14 tahun, yaitu membantu anak memahami masa pubertas. Yang kedua, memberikan penjelasan mengenai menstruasi bagi anak perempuan serta mimpi basah bagi anak laki-laki sebelum mereka mengalaminya. Dengan begitu, anak sudah diberi persiapan tentang perubahan yang akan terjadi pada dirinya. Selanjutnya, kita harus menghargai juga privasi anak dan mendukung anak untuk melakukan komunikasi yang terbuka. Tekankan kepada anak bahwa proses kematangan seksual setiap individu itu berbeda-beda. Memberi pemahaman kepada remaja bahwa cinta kepada lawan jenis punya batasan dan aturan, dan diskusikan tentang perasaan emosi dan seksual. Kemudian adalah tugas perkembangan remaja-remaja yaitu usia 14-17 tahun, yaitu mampu menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya, mencapai kemandirian emosional dan orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain baik secara individual maupun secara berkelompok. Kemudian menemukan role model yang dijadikan identitasnya, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri, memperkuat self-control atas dasar skala nilai dan prinsip-prinsip atau falsafah hidup, dan mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri yang berupa sikap atau perilaku yang kekanak-kanakan.
Kemudian ini adalah masalah kesehatan anak remaja. Jangka pendek, yaitu yang pertama kecanduan nikotin, berkurangnya kadar kolesterol, lipoprotein, densitas tinggi, penyakit respirasi kronis, dan penurunan hasil tes paru. Yang nomor 2, kecanduan nikotin penyakit periodontal, yaitu leukoplakia, gingival recessions, dan karies gigi. Yang ketiga, penurunan fungsi pulmoner, bronkitis kronis, penurunan kadar testosteron, ginekomastia, gangguan jumlah dan fungsi sperma, gangguan pola-pola. Kemudian adalah hasil tes fungsi hati abnormal, gastritis, trauma, dan penyakit-penyakit hubungan seksual. Untuk yang jangka panjangnya, yaitu adalah peningkatan kanker paru, larynx, esofagus, rongga mulut, penyakit jantung, penyakit pulmoner, kronis, peningkatan mortalitas keseluruhan. Yang kedua adalah kanker oral faringeal, peningkatan resiko kanker paru, multinasional syndrome, penyakit hati kronis, malnutrisi protein, global dementia, peripheral neuropathy, pankreatis kronis, disabilitas atau cacat kronis, infertilitas, kehamilan ektopik, kanker genitalia, infeksi HIV, nyeri pelvis kronis, STD kongenital pada bayi, dan depresi. Kemudian, konsep dasar asuhan perawatan keluarga. Dalam pengajian, adalah suatu tahapan di mana seorang perawat mengambil data secara terus-menerus terhadap anggota keluarga yang dibinanya. Sumber informasi dari tahapan pengkajian dapat menggunakan metode wawancara keluarga, temuan objektif, informasi yang tertulis maupun lisan, dan rujukan bagi berbagai lembaga yang menangani keluarga dan anggota tim lainnya. Kemudian, pemeriksaan fisik terhadap anggota keluarga, head to toe, data sekunder, misalnya hasil laboratorium dan sebagainya. Kemudian, hal-hal yang perlu dikaji dalam keperawatan keluarga menurut Friedman 2003 adalah yang pertama adalah data umum, meliputi nama kepala keluarga, usia, alamat pekerjaan, pendidikan, komposisi anggota keluarga, genogram, tipe keluarga, suku bangsa, agama, status sosial, ekonomi keluarga, aktivitas rekreasi keluarga. Yang kedua yaitu adalah riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Tahap perkembangan keluarga saat ini, yaitu keluarga dengan kondisi saat ini berada dalam tahap perkembangan remaja dan dengan tugas perkembangan sebagai berikut. Pengembangan tahap remaja, memelihara komunikasi terbuka, memelihara hubungan intim dengan keluarga, mempersiapkan perubahan sistem peran dan peraturan anggota untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anggota keluarga. Kemudian yang kedua adalah tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi saat itu seperti memelihara komunikasi terbuka, karena anak dengan usia remaja sering diam daripada menceritakan masalahnya kepada orang tuanya. C. Riwayat keluarga sebelumnya. Riwayat keluarga sebelumnya meliputi riwayat penyakit yang pernah diderita dalam keluarga tersebut. Kemudian lingkungan meliputi karakteristik rumah, karakteristik tetangga dan komunitas, mobilitas geografis keluarga, perkumpulan keluarga, dan interaksi dengan masyarakat, sistem pendukung keluarga. Selanjutnya adalah fungsi keluarga. Yang pertama adalah fungsi intraseluler, hubungan antara keluarga baik dan saling mendukung. Fungsi sosialisasi, berkumpulnya orang tua dengan anaknya. Namun karena anaknya sudah menginjak usia remaja, maka lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah dan dengan kesibukan orang tuanya karena bekerja, maka jarang sekali untuk berkumpul. Selanjutnya, fungsi reproduksi, jumlah anak yang dimiliki orang tua dalam suatu keluarga. Fungsi ekonomi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, didapat dari penghasilan orang tua yang bekerja, dan fungsi perawatan kesehatan. Selanjutnya yaitu strategi coping yang digunakan. Strategi coping yang digunakan yaitu bisa dengan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang ada. F. Strategi adaptasi disfungsional. Strategi orang tua yang diambil jika anak yang sudah berusia remaja tidak dapat dinasihati seperti didiamkan saja karena merasa bahwa anaknya sudah besar dan sudah bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian harapan keluarga, pemeriksaan fisik dilakukan terhadap semua anggota keluarga. Pola komunikasi keluarga. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam keluarga setiap ada permasalahan seperti menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi. Kemudian struktur kekuatan keluarga, keluarga inti apabila memiliki masalah dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan saat ada masalah maka yang mengambil keputusan secara musyawarah atau juga bersama-sama. Kemudian struktur peran, orang tua sebagai peran dalam mengatur kekuatan keluarga dan mengurus anak dan kepercayaan keluarga terhadap Tuhannya. Selanjutnya diagnosa keperawatan
Dan intervensi keperawatan yang pertama yaitu adalah promosi perkembangan remaja, observasi yaitu identifikasi tahap perkembangan remaja, terapeutik menyediakan bimbingan dan konseling kesehatan remaja pada remaja dan keluarga, dukung keterampilan komunikasi dan sikap asertif, fasilitasi rasa tanggung jawab, tingkatkan personal hygiene dan aktivitas ekstrakurikuler. Edukasi, jelaskan perkembangan normal remaja, ajarkan mengenali masalah kesehatan dan penyimpangan serta strateginya dalam pencegahan penyalahgunaan. Yang kedua ada dukungan coping keluarga, edukasi kesehatan, promosi harga diri, dan dukungan keluarga merencanakan keperawatan. Berikut bisa dibaca untuk kasusnya. Selanjutnya pengkajian keperawatan keluarga. Untuk data keluarga, nama kepala keluarga Tuan H, alamat rumah Mulia Rejo Surabaya, pekerjaan PNS, agama Islam, bahasa sehari-hari bahasa Jawa, Yankes terdekat, puskesmas jarak 3 km, dengan alat transportasi motor dan mobil, dan status kesehatan sosial adalah 2. Dan juga berikut adalah data dari anggota keluarganya. Kemudian adalah analisis masalah kesehatan individu, tahap dan riwayat perkembangan keluarga. Tahap perkembangan keluarga saat ini adalah keluarga dengan remaja. Tugas perkembangan keluarganya dapat dijalankan. Untuk struktur keluarga, memiliki komunikasi yang baik dan tidak ada masalah, serta juga tidak ada konflik. Kemudian untuk fungsi keluarganya memiliki fungsi afektif yang berfungsi, dan fungsi sosial yang berfungsi, dan fungsi ekonomi yang baik. Kemudian untuk pola coping keluarganya memiliki mekanisme coping yang efektif. Selanjutnya adalah untuk stresor yang dihadapi keluarga, yaitu memiliki masalah pada anaknya yang sebagian besar menderita penyakit gastritis. Untuk data penunjangnya, tipe rumahnya permanen, pemilikan rumah sendiri, ya ini dan lain-lain untuk seputar rumahnya. Kemudian untuk kemampuan keluarga melakukan tugas pemeliharaan kesehatan anggota keluarganya. Apakah keluarga mengetahui kebutuhan pengobatan masalah kesehatan yang dialami? Iya. Dan apakah keluarga dapat melakukan pencegahan kesehatan yang dialami keluarganya? Tidak. Apakah keluarga mampu memelihara atau memodifikasi lingkungan yang mendukung? Iya. Apakah keluarga mampu menggali dan memanfaatkan sumber di masyarakat untuk mengatasi masalah anggota keluarganya? Tidak. Untuk kemandiriannya dinilai 2. Kemudian ini adalah data dari nyeri spesifik tidak ada, status mental tidak ada, sistem integumen dan sistem pernafasan tidak ada, sistem keperkemihan dan muskuloskeletal. Dan untuk riwayat pengobatannya juga tidak ada. Kemudian selanjutnya adalah genogram dengan keterangan kotak biru laki-laki, bulat pink perempuan, kotak hitam meninggal dunia, bulat oranye riwayat gastritis, kotak hijau riwayat hipotermia, dan bulat kuning adalah riwayat hipertermia. Kemudian untuk garis putus-putus adalah keterangan bagi keluarga yang tinggal satu rumah. Dan juga ketidakpatuhan. Untuk intervensinya, kita untuk yang manajemen kesehatan tidak efektif, kita mengambil luaran manajemen kesehatan dan intervensi edukasi kesehatan. Kemudian untuk perilaku kesehatan cenderung beresiko, kita ambil luaran perilaku kesehatan dengan intervensi dukungan keluarga merencanakan perawatan. Dan untuk yang ketidakpatuhan, dengan manajemen kesehatan keluarga, kita mengambil intervensi dukungan kepatuhan program pengobatan. Terima kasih.
Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.